Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Sigit Rumadi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang Python. Di sini saya juga masih belajar. Jadi nanti kita akan belajar bersama-sama, belajar tentang dasar-dasar Python. Sebelumnya saya juga telah menulis beberapa artikel di blog pribadi saya. Teman-teman bisa mengunjungi blog tersebut. Nanti saya akan tampilkan di deskripsi video ini. Oke, saya sudah membuat beberapa list yang harus dipelajari untuk dasar-dasar Python. Oke, kita coba kunjungi blog saya. Oke, pada di list ini, di dalam blog saya ini saya telah menulis beberapa apa saja yang sekiranya harus dipelajari di Python. Pertama, kita belajar tentang string. Jadi kalau teman-teman bisa baca di sini, string adalah salah satu jenis yang paling di dalam bahasa pemrograman sederhana, di mana string ini biasanya untuk menampilkan kalimat dan lain-lain. Biasanya itu dibungkus dalam karakter petik 2 ataupun petik 1. Ini adalah definisinya, teman-teman bisa baca di sini. Oke, untuk tambahan belajar kita menggunakan OpenAI. Kita tulis apa itu string di Python. Oke, kita error, kita salah. Oke, apa itu string di Python? Oke, di sini string adalah jenis data yang digunakan untuk mempresentasikan teks atau urutan karakter. Ini ada biasanya menggunakan petik 2 ataupun petik 1. Oke, kita ke folder belajar Python, kita buat file baru. Oke, di sini kita kembali ke blog. Kita baca, string sangat penting dalam pengolahan data di Python karena string mempunyai program yang dapat memanipulasi teks atau karakter. Contohnya dapat digunakan untuk memformat output dalam bentuk program atau memproses input dari pengguna. Jadi misalnya kalau kita ingin memasukkan suatu input atau perintah ke dalam sebuah script Python, kita bisa menggunakan string. Itu contohnya. Oke, kita akan lanjut, kita langsung contoh aja. Tapi nama dulu belajar string. Kita satu string. Oke, kita rename. Oke, di sini string ya. Oke, kalau ngelihat kita komen di dalam OpenAI atau di sini, kita akan melihat bahwasanya string itu ditandai dengan sebuah karakter di dalam atau dibungkus di 2 tanda petik. Oke, baik petik 1 ataupun petik 2 itu akan dibaca sebagai string di Python. Kita akan contohkan misalnya string misalnya str ini aja.
atau string 1 sama dengan ini misalnya saya sedang belajar Python. Oke, kalau kita running, untuk running kita tinggal, teman-teman tidak perlu klik run di sini, cukup klik shift enter. Maka kalau kita panggil lagi string 1, maka akan muncul hasilnya bahwasanya saya sedang belajar Python. Sekarang kita coba, kalau kita pakai tanda kurung 2, maka hasilnya akan sama aja. Oke, kita panggil lagi shift enter, maka akan muncul hasil yang sama, yaitu saya sedang belajar Python. Oke, di sini penggunaannya kan sama aja, tergantung teman-teman enaknya bagaimana, mau pakai petik 1 atau petik 2. Tapi untuk beberapa kondisi terkadang kita harus menggunakan petik 2. Misal ya, kita kalimat 1, misal kalimat sama dengan biasanya kan kita mengucapkan salam dalam agama Islam, assalamualaikum, biasanya ada tanda petik kan, assalamualaikum. Nah, kalau teman-teman gini, maka ini salah satu dari kalimat ini akan dihitung string ini, dan ini tidak akan dihitung string dengan Python. Maka kalau kita running akan error, invalid syntax. Maka kalau terjadi kondisi kayak gini, kita harus menggunakan petik 2. Nah, kalau ini sorry. Nah, oke, di sini. Maka kalau kayak gini tidak akan error. Coba kita panggil kalimat. Oke. Kalimat sama dengan ini kalimat. Oke. Maka kalau kita panggil kalimat, maka akan muncul assalamualaikum, di mana tanda petik satu di sini itu tidak dianggap sebagai komen untuk menunjukkan string di Python. Oke. Ini untuk penggunaan string. Tadi kita tahu bahwasanya string itu digunakan untuk membuat perintah. Oke, ini menginput atau mengoutput sebuah perintah yang diproses oleh pengguna. Jadi string ini bisa sebagai input perintah ataupun output perintah. Misal kita akan contohkan aja ya. Di sini kalau contohnya string 1 sama hello world. Nah, ini salah satu contohnya ya. Kalau misalnya sebagai perintah, oke, kita akan belajar kalau string 1 sebagai input perintah, misal kalimat 1 saya Sigit misal ya, nama saya Sigit misalnya. Oke, terus di running, string, dan maka kalau misalnya nama lengkap, misalnya di sini nama saya adalah, karena kita ingin mencetak nama lengkap, maka di sini kita akan memasukkan kalimat 1 di dalam perintah selanjutnya yang ini. Maka kita tinggal sama dengan plus kalimat. Oke. Sorry, tadi ada, saya belum menjelaskan ya, bahasanya di Python untuk mendefinisikan sebuah variabel atau perintah biasanya tidak menggunakan spasi ya. Jadi kalau menggunakan spasi akan error seperti ini tadi. Kalau misalnya kita underscore-nya kita hapus,
maka akan error gitu, karena Python tidak akan bisa membacanya sebagai satu kalimat. Maka kalau di sini memang suatu perintah itu ada spasinya, baiknya kita menggunakan underscore. Maka kalau kita panggil nama lengkap, oke, nama saya Sigit. Nah, dimana nama saya adalah sebuah string yang ada di dalam nama lengkap, dan kalimat satu adalah string yang ada di kalimat satu, yaitu Sigit. Maka kalau kita akan cetak nama lengkap adalah nama saya Sigit gitu. Kalau sebagai string, sebagai output, biasanya kita menggunakan perintah print. Oke, jadi untuk teman-teman, print adalah perintah untuk menampilkan bilangan atau kalimat di Python ya. Misal tadi kan nama lengkap. Oke, kalau kita ingin menampilkan, kita juga bisa gini, print nama lengkap. Oke, hasilnya kan sama aja. Bagaimana ini terjadi? Kalau di Jupyter Notebook, teman-teman cukup memerintahkan atau memanggil variabel ini di dalam kolom perintah, maka akan otomatis di print oleh si Jupyter Notebook. Tapi mungkin kalau teman-teman menggunakan Spider, command ini tidak akan bisa dijalankan karena Spider menjalankan script yang sangat panjang keseluruhan. Dia tidak bisa menjalankan satu-satu command. Maka kalau di Jupyter Notebook ini bisa kita menggunakan perintah tersebut. Kita tidak perlu menggunakan perintah print untuk mencetak sebuah string di atasnya. Oke, di situ ya. Kita kembali lagi ke sini. Bagian ini adalah berikut ada beberapa yang paling sering digunakan. Ada concatenation, yaitu penggabungan string ya, dimana string itu mengikuti hukum matematika ya. Jadi string itu bisa ditambah, bisa dikali. Contohnya saya akan contohkan, misalnya nama itu adalah Sigit, nama satu misalnya, nama satu adalah Sigit, nama satu adalah Sigit, nama 2 adalah Permadi. Maka kalau kita panggil kalau kita ingin menggabungkan dua string ini, kita buat variabel baru, misalnya nama 3 atau nama lengkap lah gini, maka kita bisa jumlahkan nama 1 ditambah nama 2. Hasilnya kalau kita panggil nama lengkap, Sigit Permadi. Di sini adalah penggabungan dua string. Bisa juga dikali. Oke, kita contohkan misalnya di sini ya. Oke, kita nama 1 misalnya kalau kita kali 2, bagaimana sih hasilnya? Kita coba aja. Misalnya nama 3 itu sama dengan nama 1 dikali 2. Tes nama 3 Sigit. Oke, jadi string itu bisa dikali, bisa ditambah. Selanjutnya repetition ya, ini yang tadi yang dikali ya. Selanjutnya kita juga bisa slicing atau mengambil bagian tertentu dari sebuah string. Itu kita bisa lakukan. Misal ya, kita langsung contoh aja. Misal kita buat kalimat tadi udah ya, berarti misalnya kata 1 sama dengan saya sangat senang belajar Python. Oke, kita coba cek kata 1. Ini hasilnya, saya sangat senang belajar Python. Oke, dan untuk proses slicing kita di Python kita harus belajar indeks. Jadi kalau di Python
urutan dari sebuah variabel atau kalimat itu dimulai dari angka 0. Jadi kalau misalnya kita buat misal kata 2 ya, kata 2 itu sama dengan belajar, misalnya gini, belajar. Oke, kata 2 ajar. Maka kalau ini kita ingin indexing, kita atau mengambil atau mengekstrak salah satu huruf di dalam sebuah string ini, Python akan menghitung kata ini dari angka 0. Jadi 0, B itu 0, itu 1, L3, L2, A3 dan seterusnya. Jadi dimulai dari angka 0. Jadi kalau kita ingin mengambil kalimat, huruf pertama di bagian kiri dari sebuah string ini itu dihitung dari angka 0. Jadi kalau dalam hal ini kita misalnya ingin mengambil mana ya, nah ini misalnya nih ya, string print string 0. Oke, kalau kita contohkan misal di dalam kata 2 ini, misalnya kata 2 kita buat kurung persegi, misalnya kita ingin mengambil yang B, berarti yang 0 kan. Oke, salah, kata 2 B. Kalau kata kita pengen kata 3 misalnya A gitu, nah dan seterusnya ya. Jadi kita selalu ingat bahwasanya pengindeksan dari sebuah Python itu dimulai dari angka 0. Kita juga bisa membuat perintah menghitung ya, bukan menghitung ya. Nah, kita langsung ke blok aja. Oke, jadi kita bisa membuat slicing ini atau mengekstrak atau mengiris sebuah string. Ini komennya biasanya adalah start, stop, step. Jadi start itu adalah indeks pertama yang kita inginkan, stop itu adalah finish atau di ujung, step adalah berapa langkah. Misal, oke, kita contoh di sini. Misalnya di sini kata 2, kita langsung kata 2 tanda kurung. Oke, kita 0 pengen sampai misal sampai kata ke 3 ya misal. Oke, sorry, maka yang terinput adalah BEL, dimana 0 adalah B, 1 adalah E, dan 3 adalah L. Kalau misalnya kita pengen step ya, di sini kita tahu berapa kalimat, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ada 6 ya, berarti awal, akhir, kita pengen misalnya langkahnya 22 gitu. Maka kalau kita running, kita Python akan membaca dari angka 0 itu di B, lanjut ke selanjutnya yaitu 1, 2, berarti 0, 1, 2, B, L maaf, 1, 2, J, 1, 2. Jadi di sini 1, 2 ini tidak bisa diambil oleh Python karena habis gitu di angka terakhir. Jadi Python tidak mendefinisikan di kata terakhir. Kita langsung coba buat kalimat di sini, kita contohkan lagi ya. Oh ya, di Python juga kita bisa menggunakan metode formatting misalnya. Misal dari sini aja, dari yang pertama tadi mana ya. Oke, misalnya nama lengkap, nama misalnya ya, kayaknya belum didefinisikan di atas. Oke, belum. Nama adalah Sigit Permadi. Kalau kita cek nama, maka akan keluar Sigit Permadi. Kita ingin membuat dia kapital semua, maka kita tinggal, tidak perlu menulis ulang, tinggal nama titik tab.
Oke, kita shift tab, maka di sini kita akan banyak yang kita bisa lakukan pada string. Misal kita ingin mengubah ke kapital semua, berarti upper. Nah, oke, di sini kita upper, tutup tanda buka kurung tutup kurung, kita enter, maka si Python akan mengubah nama tadi Sigit Permadi menjadi kapital semua. Begitupun sebaliknya ya, misal kita copy saja ini namaku misalnya, kita enter. Kalau misalnya kita ingin mengubah menjadi huruf kecil semua, kita tinggal namaku titik. Oke, kita berarti lower, kita cari lower KL lower. Oke, ini tutup kurung, maka akan menjadi kecil semua. Oke, di string juga kita bisa mengganti sebuah kalimatnya. Misal di sini kan Sigit Permadi, kita ingin mengganti nama P itu menjadi huruf lain, itu bisa dilakukan. Komennya adalah ini string new string replace. Jadi kita menggunakan perintah replace. Misal oh ya, saya lupa tadi untuk masalah pengindekan ya. Jadi misalnya tadi kan saya bilang bahwasanya di Python itu indexing itu dimulai dari angka 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan kalau yang kita reverse, misalnya kita ada semua kalimat yang panjang ya, misalnya kal sama dengan misalnya ada sebuah kalimat yang panjang banget, misalnya kita copy dari sini aja. Oke, di sini akan terlihat bahwasanya ini sebuah string yang sangat panjang. Misal kita ingin mencetak berapa banyak sih di kata terakhir itu, berapa huruf apa yang di kata terakhir, berarti kan di sini ya. Nah, ini kita bisa gunakan perintah, cukup gini saja, kal 1 tutup kurung di berapa, di min 1. Karena kita dari ujung kita running, maka di ujung itu adalah L. Maka kalau di sini adalah 0, 1, 2, 3, 4 terus. Nah, dan kalau kita balik, maka di sini dimulai dari min 1, min 2, min 3 terus sampai 0. Jadi gitu ya. Jadi seperti mengikuti Cartesius ya. Jadi dari 0 ke kanan itu adalah plus 0, 1, 2, 3. Kalau kita balik, maka min 1 terus sampai 0 gitu. Selanjutnya kita di sini ada upper lower sudah, replace. Oke. Replace digunakan untuk mengganti atau satu string dengan string yang lainnya dalam sebuah string. Oke, kita ini contohkan string 1 hello world, new string dot replace hello menjadi hi. Oke, kalau kita contohkan misalnya kal 2 misalnya ibu pergi ke pasar. Oke, kalau kita mengikuti tadi perintahnya, kita buat variabel baru, berarti untuk kal 3 maka untuk menggantinya kita buat variabel baru, kal 3 sama dengan kal 2. Oke. Replace, apa yang di replace, kita pengen ibu kita ganti dengan bapak misal.
maka kalau kita panggil kal3, ibu akan menjadi bapak gitu. Untuk kata yang diganti tidak harus kalimat pertama ya, di semua kalimat bisa, misalnya kal4 sama dengan kal2 replace dari kita ingin menjadi pasar ke jadi kantor ya, pasar menjadi kantor. Maka kalau kita panggil kal4, ini salah ya, harusnya L. Nah, oke. Ibu pergi ke kantor. Oh, salah, harusnya kal3. Oke, bapak pergi ke kantor. Oke, itu hanya kalau untuk split itu biasanya untuk memisahkan string ya. Misalnya ada 2 string, misalnya tadi ada hello dan word ini ya, contoh sederhananya kita ingin memisahkan menjadi 2 string. Kita tidak perlu mendefinisikan lagi string tersebut. Misal ini kan ada ibu, mana tadi? Oke, bapak pergi ke kantor. Oke, misalnya kita akan membagi menjadi 2 string. Kita buat kalimat baru aja ya, kalimat sama dengan pink orange. Kalimat. Oke, kalau kita ingin mengganti maka kal6 sama dengan kal5 dot split oke, lupa ini ya ternyata. Oke, kalau kita panggil kal6, oke, saya ada kesalahan. Misal kucing koma orange. Oke, kalau kita pisah, oh ya, jadi untuk memisahkan sebuah string ini kita harus lihat separatornya yang ada dulu. Misal di sini kan separatornya sebagai koma ya, jadi misalnya kucing orange, kalau kita definisikan kal5 kucing koma orange, kalau kita ingin memisahkan kal6 menjadi kal6 variabel baru, kal5 dot split sebuah pemisahnya, yaitu kita di sini adalah koma. Sekarang kita coba misal pemisahannya kita buat kalau kita misalnya kal7 misalnya bukan orange ya, kita buat spasi hitam, kal7. oke, di sini ada pemisahnya adalah spasi. Misal kita ingin membuat jadi menjadi 2 string, kita kal8 definisikan tadi baru, maka kal7 dot split buka kurung. Oke, kita coba gini, coba kita panggil. Oke, bisa ya. Jadi dia bisa dipisahkan menjadi beberapa string berdasarkan apa? Berdasarkan pemisahnya. Di sini dalamnya apa ya, saya lupa tadi bahasanya. Berdasarkan separator ya, pemisahnya separatornya. Di sini separatornya pertama itu koma, maka kita definisikan menjadi variabel baru dan kita masukkan separatornya. Kalau di sini kan separatornya sebagai spasi, maka dibuat spasi. Kalau misalnya kucing hitam sangat nakal ya. Oke, kalau kita running coba, oke, dia akan menjadi beberapa string. Oke, kalau misalnya kita di sini ya, di dalam string ini
Kalau sudah menjadi kalau sudah ada kurung kotak ini, maka string yang kita masukkan tadi sudah menjadi sebuah list. Oke, ini adalah sebuah list. Nah, mungkin dalam sesi selanjutnya kita akan belajar tentang list. Mungkin kita coba review sedikit. Bahasanya list itu sebuah variabel yang bisa diubah-ubah isinya gitu. Jadi kita bisa mengubah isi kucing hitam sangat nakal ini, kita bisa ubah kucing menjadi ayam, hitam menjadi putih gitu-gitu. Kita bisa nambah, kita bisa mengulang, bisa menghilangkan dan lain-lain. Oke, ini join adalah kebalikan dari si split. Misalnya ada dua, misalnya ini ya, kucing nakal. Oke, kalau kita misalnya dibuat kal 9 kalimat 8 join. Oke, saya salah mendefinisikan perintahnya. Ini adalah perintahnya string buka kurung ini, buka titik koma 2 deh, petik 2 pemisahnya dan juga stringnya. Jadi kalau kita ingin menggabungkan harusnya begini. Di sini kan ada pemisahnya adalah koma dan spasi ya, berarti spasi koma tadi apa perintahnya, dot join kal 8. Oke, maka kalau kita eksekusi perintahnya kal 9, oke, maka akan menjadi string lagi, balik menjadi string lagi ya, dimana separatornya adalah si koma. Masih banyak sebenarnya yang bisa dilakukan dengan string. Mungkin kita coba tanya ke OpenAI, apa sih kegunaan string, berikan contohnya. Sebuah string itu bisa digunakan juga untuk menginput sebuah perintah ya ke dalam sebuah script Python. Untuk contohnya tadi kalau kita di sini lihat bahwasanya kita harus menambahkan sebuah input. Oke, benar memang. Jadi misalnya kita nama, kita buat variabel nama itu adalah input gitu. Kita suruh input. Oke. Kalau kita begini saja, maka kalau kita enter, kita diminta mengisikan string di nama tadi, misalnya nama Sigit. Oke, kalau kita print nama, kalau kita print nama Sigit gitu, di sini perintah input ini adalah perintah untuk memasukkan string yang ada di dalam buka kurungan ini. Nah, di sini kita bisa tambahkan sebuah kalimat ya, string juga, misalnya masukkan nama kamu. Oke, kalau kita enter, masukkan nama kamu, titik 2, kita misalnya Permadi. Oke, nah hasil munculan gini ya, misalnya nama ini adalah variabel yang kita definisikan. Kita ingin membuat string, kita ingin memasukkan sebuah string di mode input ini, dalam input, dimana input ini dalamnya ada string juga gitu. Masukkan nama kamu, maka
kata yang dimasukkan dalam input itu adalah string yang dimasukkan, dan di dalam itu ada string yang ada sendiri yang di dalamnya, yaitu si masukkan nama kamu. Jadi ini adalah string yang dimasukkan di sini adalah string juga gitu. Misalnya ini, kalau misalnya kita print nama maka akan berubah gitu. Oke. String juga bisa mengikuti formatting ya, misalnya di sini ya. Kita coba tanya sih sama si OpenAI format text. Oke, di sini kita menggunakan kurung Kurawa ya untuk memasukkan sebuah variabel ke dalam variabel yang baru. Misalnya kita buat nama depan, nama satu misalnya Andi, nama satu adalah Andi, nama dua adalah nama lengkapnya, nama Andi Sanjaya misalnya, Sanjaya. Maka nama 3 kita bisa masukkan sebuah string, misal nama lengkap, nama depan adalah, kita kurung Kurawa, dan nama belakang kurung Kurawa dot format. Kurung. Nah di sini kita masukkan variabel nama depannya di sini yang di Kurawa 1 dan yang Kurawa 2. Berarti nama 1, nama 2. Oke, kalau kita ingin mencetak print nama 3, maka hasilnya Andi. Oh ya, ini salah ya, kita ini bukan string. Oke. Tadi. Oke, sampai sini ya. Jadi kalau kita kembali lagi ke blog, kita tadi udah belajar membuat string, dimana kita membutuhkan petik 1 atau petik 2. Selanjutnya kita bisa menggunakan menggabungkan 2 string, kita tambahkan bisa, bahkan kita kalikan pun bisa gitu, kali 3, kali 4, kali 5. Kita bisa metode slicing, kita pisah-pisah gitu. Kita iris-iris menjadi beberapa bagian dengan formatnya ini, start, stop, step. Selanjutnya kita juga udah belajar tentang mengubah isi string, misalnya tadi kalimat huruf kecil semua menjadi huruf besar. Kita juga bisa mereplace, mengganti satu bagian sebuah string, bisa jadi huruf 1 gitu, misalnya kita ingin mengganti ini H menjadi yang huruf lain, misalnya kita juga bisa ganti. Split, kita ini memisahkan, join menggabungkan berdasarkan ini ya, berdasarkan separatornya. Mungkin itu saja yang untuk sesi kali ini ya. Di sini saya juga masih belajar menggunakan Python, kita belajar bersama-sama. Di sini kita dibantu dengan OpenAI. Kita tinggal tidak ada batasan untuk belajar Python. Kita bisa belajar dimanapun tanpa harus mungkin buku ya. Mungkin kalau kita membaca buku Python agak-agak sulit mungkin, apalagi mungkin bahasa Inggris. Jadi kita lebih mudah sekarang bisa menggunakan AI yang kita langsung bisa perintah untuk melakukan tugas tertentu. Seperti ini contohnya. Kalau misalnya kita contoh ya, buatkan studi kasus penggunaan string
yang cepat direspon oleh OpenAI. Oke. Oke, kalau di sini dari hasil sebuah script yang diberikan oleh Python, kan kalau kita ini mungkin kita belum belajar tentang fungsi if, elif gitu ya, sebuah looping. Kita belum belajar, tapi kalau kita sekilas membaca script yang dihasilkan, oke, kita sudah belajar ya, menginput sebuah string kita definisikan sebagai misalnya di sini password, input misalnya kita coba aja gitu, misalnya kita copy, kita di sini paling bawah masukkan password. Oke, sorry, kita running, shift enter, 2 3 4 5. Oke, kita enter. Maka kalau kita enter, kita running, password Anda adalah ini, masukkan password 1 2 3 4 5. Nah, inilah yang dimaksud tadi fungsi input untuk membuat string. Jadi kita tidak harus kita variabel kita inputkan namanya gitu, kita tidak harus begitu, tapi bisa juga dengan demikian. Jadi nanti si Python yang akan mempertanyakan apa sih isi string gitu, kita tidak perlu memberikan tanda petik 2 ini gitu. Mungkin kita belum belajar tentang ini, nanti kita akan pada video selanjutnya kita akan belajar tentang kondisional ini, tentang if, elif gitu, else. Sekian dari saya, kurang dalamnya saya mohon maaf. Tetap semangat belajar Python, terutama yang bukan di bidang IT, terutama saya benar-benar buta tentang Python. Yuk kita belajar bersama-sama. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.